Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini saya akan membahas dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi kinerja harian atau laporan kinerja harian. Jadi setelah kita mengisi target bulanan SKP, nah nanti realisasinya tentu di harian. Jadi ditargetkan di kegiatan bulanan, kemudian nanti kita realisasikan dalam kegiatan harian. Jadi kita usahakan nanti antara target bulanan dan realisasi bulanan atau harian nanti harus sesuai. Kemudian saya juga sedikit berbeda di bulan April ini. Di dalam bulan sekarang saya membuat beberapa kegiatan dalam bentuk proses. Jadi ada kegiatan dalam target SKP bulanan saya dalam bentuk tahapan atau turunan. Jadi misalnya saya melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran saya itu ada 3 kelas. Berarti 10 multimedia, kemudian kelas 11 multimedia, kemudian kelas 12 multimedia. Nah, itu dalam kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu. Jadi ada 3 turunan nanti. Nah, di dalam turunan itu tentu ada proses. Nah, proses ini berada di kegiatan harian atau laporan harian kinerja kita. Nah, sebenarnya saya lihat apakah dia dalam bentuk proses atau tidak, sebenarnya sama saja asalkan target bulanan kita dan realisasi bulan kita sesuai. Nah, itulah nanti kemudian dan di akhir nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara menampilkan target bulan SKP. Ya, kenapa? Ada yang bertanya, ada yang beberapa berkomentar, tapi lebih banyak bertanya. Nah, katanya kenapa realisasi bulanan saya merah, kemudian jarumnya itu ke bawah? Kenapa? Karena targetnya tidak sesuai dengan realisasi. Misalnya dia targetkan misalnya kegiatannya 30, ternyata realisasinya 40, maka itu tidak sesuai, dia naik nilainya, maka di akhir nanti disesuaikan kembali. Nah, disinilah nanti setelah kegiatan saya membuat laporan harian kinerja ini, nanti di akhir saya contohkan bagaimana cara melihatnya dan bagaimana cara merubahnya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share, demi selalu terhubungnya kita. Semoga Anda tidak tertinggal dengan tutorial-tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, saya buka search engine Mozilla Firefox. Kemudian pada kotak alamat ini saya ketikkan kinerja.sumbarprof.go.id karena saya berada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saya enter di keyboard. Nah, udah tampil kotak login ini pada username dan kotak password. Jadi kotak username dan kotak password ini isinya sama, yaitu NIP. Saya ketikkan NIP saya. Nah, setelah username dan password terisi dengan NIP, maka saya klik login. Nah, tampilan seperti ini saya klik saja don't save atau jangan simpan. Oke, sudah tampil tampilan seperti ini, maka kita klik saja dash daily evaluation system. Saya klik. Nah, tampilan seperti ini, klik warna tombol pink ini masuk ke aplikasi dash. Saya klik 1 kali. Nah, di sini sudah tampil tampilan dari dash daily evaluation system. Memang di sini ada bulan-bulan sebelumnya juga belum saya perbaiki. Nanti akan saya coba memperbaiki. Sekarang saya sudah berada di bulan April 2021. Jadi saya langsung saja ke bulan April dulu. Jadi bulan Januari, Februari, Maret memang belum saya perbaiki. Maka jarum dari
rata-rata kinerja bulan saya ini sampai ke bawah karena belum saya perbaiki sehingga nilainya tinggi. Nanti akan saya perbaiki. Langsung saja saya tampilan seperti ini untuk masuk ke mengisi ke laporan harian kinerja. Maka saya klik seperti ini. Saya klik laporan harian kinerja, saya klik ini. Kemudian saya klik yang nomor 1, laporan harian kinerja SKP. Nah, di bulan April ini saya sudah mengisi laporan harian kinerja saya sampai tanggal 3 April seperti ini. Jadi saya sudah sampai ke tanggal 3 April. Saya masuk ke tanggal 4. Jadi untuk mengisi laporan kinerja ini supaya saya jangan repot-repot mengetik-ngetik terlalu banyak, kemudian saya nanti mengetik, saya memikirkan juga repot jadinya, maka saya sediakanlah tabel laporan harian seperti jurnal harian, tapi ini lebih lengkap seperti ini. Nah, seperti ini. Ini laporan harian kinerja SKP saya di bulan April 2021 seperti ini. Ini sama seperti jurnal harian kita, tapi ini saya buat lebih lengkap dari jurnal ini. Seperti ini. Di sini ada judulnya laporan harian kinerja SKP. Di sini ada identitas saya, nama, NIP, sekolah, program, bulan, seperti ini. Kemudian di tabel ini juga saya buat ada nomor, hari, tanggal, jam, kegiatan yang berbentuk kegiatan harian SKP sampai ke bawah seperti ini. Kemudian di sini apakah dia berbentuk proses atau tidak. Nah, jadi sudah saya buat checklistnya ini. Jadi ketika kita entry kita lebih mudah. Kemudian di situ ada anak kegiatan tambahan yang berbentuk kegiatan tambahan. Kemudian masuk ke SKP bulanan mana dia. Jadi lengkap di sini. Ini tabel saya ini sudah melebihi dari jurnal harian. Jadi bagi yang membutuhkan tabel ini nanti untuk memudahkan Anda, juga saya tempelkan di deskripsi YouTube saya ini. Jadi bagi yang membutuhkan tabel ini, dengan senang hati saya berikan, silahkan di download nanti di deskripsi YouTube saya ini. Oke, tabel ini nanti ini sekarang karena baru sampai tanggal 10 April, maka baru saya isi sampai hari Sabtu sekarang, yaitu 10 April 2021. Nah, jadi ke bawahnya nanti sampai tanggal 30 April silakanlah Anda sesuaikan mengisinya dengan profesi Anda masing-masing. Apakah Anda guru mata pelajaran, guru jurusan, karena saya guru SMK tentu guru di jurusan. Nah, silakan di-download nanti laporan ini, tabel ini untuk membantu Anda. Saya kembali ke aplikasi. Jadi yang ini sampai tanggal 3 ini sudah saya entry laporan harian saya ini. Saya masuk ke tanggal 4, tanggal 5, tanggal 4 hari Minggu, tanggal merah. Maka saya masuk lagi ke tanggal 5 seperti ini. Jadi di sini sudah ada nomornya, hari Senin 5 April, kemudian ada jamnya di sini, lengkap jamnya. Kemudian ada kegiatan hariannya di sini banyak. Kemudian juga masuk ke SKP bulan mana dia, ada di sini pilihannya. Kemudian dia apakah dia berbentuk proses atau tidak juga saya lengkapi di sini. Jadi tabel ini sudah mantap sekali. Oke, saya tampilkan tanggal 5 hari Senin jam 7.30 sampai 08.00 kunjungan pengawas sekolah Dinas Pendidikan ke ruangan UKK. Saya akan mengadakan kegiatan ujian kompetensi keahlian. Persiapannya jadi pengawas Dinas Pendidikan akan mengecek. Jadi kegiatan bulan ini kegiatan hariannya, dan ini SKP bulanannya non SKP. Berarti untuk 7.30 sampai 08 berarti saya berada di non SKP. Mas saya rubah kembali. Saya klik, saya masuk ke sini lagi, laporan harian kinerja. Saya ambil yang non SKP-nya. Saya ambil yang non SKP. Nah, saya masuk ke sini ke non SKP karena apa? Karena mulai dari
rapat dinas, rapat dengan kepala sekolah, rapat dengan pengawas sekolah, pertemuan dengan pengawas sekolah, itu masuk ke non SKP dia. Maka saya ambil tadi non SKP. Jadi saya ambil di sini, kemudian saya ambil non SKP di sini. Nah, ini non SKP saya sampai tanggal 3. Untuk melanjutkan ke tanggal 5, saya klik input. Nah, di sini karena saya berada sekarang di tanggal 10, tetap saya ambil tanggal 5, klik di sini tanggal. Saya ambil tanggal 5. Kemudian proses kegiatannya saya kembali ke tabel saya seperti ini. Saya blok. Saya klik, kemudian saya blok ini, saya copy. Berarti dia berada di non SKP ini. Maka saya kembali ke sini. Ketika di produktivitas ini, saya klik kanan, saya ambil paste. Maka ini dia kunjungan ini. Kuantitasnya saya bikin 1 saja dulu. Nanti kalau ada perubahan di akhir nanti kita edit. Kemudian satuannya cukup kegiatan karena kedatangan pengawas dinas ke jurusan saya itu cukup kegiatan. Nah, ini kegiatan. Kemudian jam mulainya saya buat di sini 07.30 sampai 08.00. Saya klik, kemudian saya klik simpan. Nah, produktivitas berhasil ditambah. Saya klik OK. Nah, ini kegiatan non SKP saya sudah saya entrikan di tanggal 5. Itu kunjungan pengawas sekolah dinas pendidikan ke ruangan UKK. Oke, saya lihat ke tabel lagi untuk memudahkan saya. Dari jam 8 sampai jam 12.30 mengawas dan menjadi penguji internal ujian UKK hari ke-1 sesi ke-1. Artinya centang ini, checklist ini berarti dia adalah dalam bentuk proses ya. Kemudian dia merencanakan SKP bulanannya. Oke, saya cobakan. Saya klik ini, kemudian saya blok di sini. Saya klik kanan, saya ambil copy atau ambil copy di sini juga boleh. Sekali copy di sini. Nah, kemudian sudah saya copy ini, saya masuk ke aplikasi lagi. Nah, karena dia berbentuk kegiatan harian, kalau yang tampil ini adalah non SKP, maka saya kembali ke laporan harian kinerja. Saya klik ini, kemudian saya ambil yang nomor 1. Nah, jadi yang nomor 1 yang saya ambil tadi adalah laporan harian kinerja. Ini tanggal 3, berarti saya masuk ke tanggal 5. Saya klik input laporan harian kinerja SKP. Nah, ini yang muncul tanggal 10 April. Saya klik di sini, saya ambil tanggal 5. Nah, kemudian di tabel saya tadi, ini dia berbentuk proses seperti ini. Nah, proses di sini. Maka harus saya pula centang proses di sini. Saya bentuk klik sini proses. Nah, apakah Anda yakin kegiatan yang diinput merupakan proses? Artinya kegiatan yang kontinu, artinya kegiatan yang bersambung terus. Kalau kita belajar kan bersambung terus, itu pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita pelatihan juga pelatihan pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka ini dibuat sebuah proses. Ya klik OK. Kemudian kegiatan harian SKP-nya, karena di sini sudah di tabel saya tadi mengawas dan menjadi penguji internal ujian UKK harian hari ke-1 sesi ke-1. Saya klik di sini mengawas ujian. Kemudian saya blok tadi. Saya klik copy. Saya masuk ke aplikasi lagi. Ini klik kanan di sini. Di laporan hari ini saya tempel atau saya paste di sini. Kemudian kuantitasnya saya buat di sini 1. Nah, ini adalah satuan kuantitasnya saya buat saja dokumen dulu. Dokumen karena misalnya bisa saja nanti hasil produk, karena di sini pilihannya hasil produk tidak ada, maka saya buat saja dokumen. Apakah dokumennya dalam bentuk absen nanti atau penilaian, atau bisa juga nanti dalam bentuk hasil karya desain saya, desain siswa saya. Saya klik aja dokumen. Kemudian mulai jamnya tadi
saya cek lagi mulai jamnya jam 8.00 sampai 12.30. Saya kembali ke aplikasi. Berarti di sini 08.00 sampai jam 12, selesainya jam 12.30. Kemudian SKP bulanan ini yang saya sebutkan tadi, SKP bulanan itu. Nah, ini SKP bulanannya. Nah, ini kegiatan harian dan ini SKP bulanannya, merencanakan. Saya klik di sini, aplikasi lagi. Nah, merencanakan itu dia dalam bentuk tahapan. Kemarin merencanakannya saya ambil dalam bentuk mengawas dan menguji internal ujian kompetensi keahlian kelas 12 multimedia. Saya klik ini, kemudian saya klik simpan. Kemudian yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah tampil harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Nah, ini dia tanggal 5 jam 8 sampai 12.30, dia dalam bentuk proses. Oke, saya lanjutkan di tanggal 5 ini. Saya lihat dulu di tabel. Saya kembali ke tabel di tanggal 5 ini. 12.30 sampai 13.30 ISOMA, berarti dia non SKP. Saya ambil lagi non SKP. Saya klik ini lagi karena saya mau pindah ke non SKP. Saya klik laporan harian kinerja. Saya ambil yang nomor 3, laporan harian non SKP. Nah, kemudian saya inputkan ISOMA di sini lagi. Saya lanjutkan. Saya klik input. Nah, di sini tetap saya ambil tanggal 5 walaupun saya sekarang berada di tanggal 10. Saya tuntaskan tanggal 5 dulu, tanggal 5. Kemudian di sini produktivitasnya saya kembali ke tabel. Saya klik ISOMA, saya blok, saya klik copy. Kemudian di sini non SKP. Berarti masukin non SKP, saya klik kanan, saya ambil paste. Kemudian kuantitasnya 1 saja. Kemudian satuannya saya buat kegiatan karena ISOMA ini kegiatan saja. Saya ambil kegiatan seperti ini. Kemudian jam mulainya di sini 12.30 sampai jam 13.30 ini. Kemudian saya klik simpan. Nah, produktivitas berhasil ditambah. Saya klik OK. Saya tarik ini ke bawah untuk melihat. Nah, ini dia ISOMA tanggal 5. Saya kembali ke tabel. Saya lihat tabel setelah 12.30. Akan saya kembali mengawas untuk sesi kedua di hari pertama. Saya klik ini. Saya ambil dulu ini. Dari non SKP saya kembali ke laporan harian. Saya klik laporan harian kinerja. Saya ambil yang nomor 1, laporan harian kinerja SKP. Saya klik. Nah, ini saya kembali isikan di tanggal 5 kembali. Nah, untuk melanjutkannya kembali saya klik input laporan harian kinerja SKP. Saya klik. Nah, tampilan seperti ini. Saya ambil tanggal 5 kemarin kembali. Ini saya ambil tanggal 5. Kemudian saya klik proses karena dia proses. Apakah Anda yakin kegiatan input merupakan proses? Saya klik OK. Kemudian saya ke tabel. Saya klik ini. Kemudian saya blok, saya klik copy. Kemudian kembali ke aplikasi, saya tempelkan di sini. Saya klik kanan, saya ambil paste. Nah, ini mengawas di hari ini juga, di hari tanggal 5 juga. Tapi yang sisi keduanya saya klik. Ini kuantitasnya 1 saja. Kemudian satuannya saya buat dokumen. Kemudian mulainya 13.30, maaf. 13.30 sampai saya lihat dulu di tabel 15 sampai jam 15.00. Kemudian di sini masih mengawas dan menguji internal, UKK. Seperti ini.
Kemudian setelah terisi saya klik simpan. Klik OK. Nah, harian SKP berhasil diupdate, saya klik OK. Nah, baru untuk sesi kedua sudah masuk. Ini baru sampai 15. Saya kegiatan sampai jam 16. Saya lihat lagi tabel. 15 sampai 15.30 membahas tentang sertifikasi prakerin dengan siswa kelas 12 melalui WA. Ini SKP bulannya membimbing siswa dalam praktik kerja nyata atau praktik industri. Yang saya masukkan, saya klik sini nanti, saya blok, saya klik copy, saya masuk ke aplikasi, saya lanjutkan di tanggal 5 juga, saya klik input. Nah, di sini saya ambil tanggal 5 lagi, saya klik. Kemudian ini tidak saya jadikan proses ini. Tapi kalau mau menjadikan proses juga boleh ini. Nah, saya lihat bebas saja, yang penting serasi antara target bulanan dengan realisasi bulanan. Itu saja kuncinya. Oke, saya pastekan di sini, saya klik kanan. Klik paste. Ini dia. Kemudian saya klik kuantitasnya 1. Kemudian satunya cukup kegiatan saja karena hanya membahas. Nah, saya klik kegiatan. Kemudian di sini untuk mengisi jam mulainya saya lihat lagi tabel 15 sampai 15.30. Jadi di sini 15 sampai jam 15.30. Kemudian tentu SKP bulanannya membimbing siswa dalam praktik industri. Saya prakerin atau saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, ini seperti ini. Saya klik aja ini. Saya klik OK. Nah, saya lihat ke bawah. Nah, udah bertambah dia. Masih tanggal 5 ini. Ini jam 15 sampai 15.30. Berarti 30 menit lagi. Saya buat yang kedua, yang berikutnya. Saya lihat tabel. Ini masih di tanggal 5, 15.30 sampai 16. Mendampingi siswa membersihkan jurusan setelah ujian UKK. Ini saya anggap menjadi ketua program keahlian atau ketua jurusan. Di sini. Kemudian saya klik ini, saya copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik input laporan untuk menambahnya, klik. Nah, ini saya ambil kembali di tanggal 5 walaupun sekarang tanggal 10. Kemudian proses tidak saya klik karena saya anggap boleh saja dianggap proses, tergantung Anda saja nanti, tapi kali ini saya tidak jadikan proses. Saya klik kanan di sini, saya ambil tempel atau paste. Kuantitasnya saya buat 1. Saya ambil aja satunya kegiatan. Nah, ini jam mulainya 15.30 sampai jam 16.00. Kemudian di sini menjadi ketua jurusan, mana dia nih? Nah, ini menjadi ketua program keahlian, saya klik ini. Kemudian saya klik tombol simpan. Nah, sudah tampil seperti ini. Yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Nah, harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Nah, oke, tampilan seperti ini. Nah, khusus untuk tanggal 5 saya sudah selesai, 5 April 2021. Untuk melanjutkan ke tanggal 6 saya nanti klik input laporan ini kembali. Tetapi saya cek kegiatan saya dulu di tabel. Saya klik ini. Saya lihat yang di tanggal 6 seperti ini. 7.30 sampai 08.00 saya memberikan materi pelajaran, berarti saya mengajar di kelas 10 dengan materi clone STEM tool. Ini saya centang prosesnya, berarti dalam bentuk proses.
Kemudian SKP bulanannya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, tapi saya buat dalam turunannya nanti. Saya kembali ke aplikasi, kemudian saya klik input laporan harian kinerja SKP. Kemudian di sini tanggal 21 di tanggal 10 ini, artinya saya berada di tanggal 10, tapi tetap saya ambil tanggal 6 untuk hari berikutnya. Kemudian saya klik proses, tombol proses. Nah, ini yang membedakan nanti tombol proses, karena ini adalah proses pembelajaran. Kemudian saya klik OK. Kemudian kegiatannya di sini saya lihat di tabel lagi di tanggal 6 seperti ini, 7.30 sampai 08.00. Saya blok. Saya klik di sini. Kemudian saya blok. Saya klik copy kegiatan harian ini. Saya kembali ke aplikasi. Kegiatan harian SKP saya klik kanan di sini, saya ambil paste atau tempel. Kemudian kuantitasnya saya satu saja dulu. Kemudian satuannya saya ambil dokumen. Misalnya saya memberikan materi, berarti tentu dalam bentuk dokumen. Saya ambil dokumen ini. Kemudian mulai jamnya jam 7.30 sampai jam 8.00 ini. Kemudian bulan SKP-nya tentu saya mengajar dasar desain grafis, ini dia dasar desain grafis nomor 1. Kemudian saya klik simpan. Yakin memproses data ini, saya klik OK. Nah, ini saya klik aja centang, saya klik OK. Nah, ini tanggal 6 sudah muncul. Ini juga berada di kolom proses, ada muncul prosesnya di sini. Oke, saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Saya lihat tabel dulu. Nah, di sini tabelnya jam 8.00 sampai 12.30 saya menguas menjadi uji internal hari kedua sesi ke-1. Saya klik ini, kemudian saya blok, saya klik copy, saya ke aplikasi. Pada aplikasi ini saya klik input laporan kembali. Nah, pada tanggal ini saya ambil tanggal 6 karena sekarang tanggal 10, saya harus selesaikan tanggal 6 dulu. Kemudian saya klik proses. Apakah Anda yakin kegiatan yang diinput merupakan proses? Saya klik OK. Kemudian saya pastekan di sini. Ke kanan ambil paste atau tempel. Kemudian satu kuantitasnya saya ambil aja sini 1. Kemudian satuan kuantitasnya saya ambil dokumen saja. Dokumen ini nanti bisa berbentuk absen atau hasil penilaian, atau juga produk hasil kegiatan kita. Jamnya saya buat jam 8.00 sampai 12.30. Kemudian SKP bulanannya berarti masuk dia ke UKK lagi, masuk dia kembali ke sini, mengawas dan menguji internal. Sebenarnya dia SKP-nya masuk ke dalam merencanakan dan evaluasi ini. Saya klik OK nih. Kemudian saya klik simpan. Yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Nah, ini saya centang aja ini karena hari SKP berhasil diupdate, saya klik OK. Saya lihat ke bawah. Nah, ini sudah masuk. Masih tanggal 6. Ini di jam 8.00 sampai 12.30. Untuk selanjutnya di tanggal 6 saya lihat tabel lagi, masuk isoma lagi, isoma 12.30 sampai 13.30. Kalau isoma ini masuk non SKP dia. Berarti saya kembali ke aplikasi dulu, saya tampilkan non SKP. Saya klik laporan harian kinerja, saya masuk ke non SKP dulu. Kemudian saya ambil nomor 3 non SKP, laporan harian non SKP. Nah, ini saya lanjutkan untuk tanggal 6. Saya klik input. Nah, tampilnya seperti ini. Saya klik tanggal kembali, saya ambil tanggal 6 kembali. Kemudian produktivitasnya ini saya kembali ke tabel, produktivitasnya isoma. Saya klik isoma, saya blok copy. Kemudian jamnya 12.30 sampai 13.30. Saya kembali ke aplikasi.
saya klik kanan, saya ambil paste atau tempel. Kemudian kuantitasnya saya buat 1. Kemudian satuannya hanya kegiatan saja. Saya cari kegiatan. Ini kegiatan. Kemudian jam mulainya 12.30 sampai 13.30. Saya klik simpan. Nah, ini sudah bertambah. Saya tarik ini ke bawah. Ini dia, isoma pada tanggal 6. Saya lanjut untuk berikutnya. Saya lihat tabel. Nah, ini mengawas pada hari masih hari kedua, tapi sesi kedua lagi. Itu jamnya 12.30 sampai 15.00. Saya klik ini, saya blok. Sulit copy. Kemudian SKP-nya ini merencanakan, tetapi dia berada di dalam turunan. Memang SKP-nya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, tapi turunannya masuk kepada UKK. Udah saya siapkan tadi UKK sebelumnya. Oke, saya klik ini tadi, sudah saya blok lagi, saya ulangi ini lagi ya. Saya blok, saya klik copy, saya masuk ke aplikasi, saya klik. Nah, laporan harian dia lagi, masuk ke harian dia lagi. Laporan harian ini kan non SKP. Untuk masuk ke laporan harian kita klik ini lagi. Saya ambil nomor 1, laporan harian kinerja. Nah, saya tambahkan di sini masih tanggal 6, saya klik input. Nah, pada tampil ini saya kembali klik ini untuk mengambil tanggal 6. Saya klik tanggal 6, saya tuntaskan tanggal 6 dulu. Saya klik proses. Nah, ini saya klik OK. Kemudian saya masuk ke tabel lagi, saya lihat tabel lagi. Jadi 12.30 sampai 15 itu saya mengawas ujian di hari kedua juga, kemudian sesi kedua juga. Saya klik ini, saya blok, saya klik copy, saya masuk ke aplikasi, saya klik kanan ambil paste atau tempel. Kemudian kuantitasnya saya buat 1. Ini sebenarnya 0 juga bisa, karena ini hanya sisi kedua. Kalau Anda sisihkan 0, sebenarnya di sini juga bisa. Ya, atau nanti aja kita rubah. Saya klik 1. Ini saya buat lagi satuan kuantitasnya dokumen. Kemudian jam mulainya 13.30. Saya cek lagi dulu. 13.30 sebenarnya ini. 13.30 sampai 15.00. Nah, ini mengawas ujian tentu SKP bulanannya. Saya ambil UKK lagi. Kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Nah, harian SKP berhasil diupdate, saya klik OK. Nah, udah bertambah dia mengawas dan menjadi penguji internal hari kedua, sesi kedua. Ini 13.00 sampai 15.00. Ini prosesnya dalam bentuk proses seperti ini. Kemudian untuk berikutnya masih ada 1 jam lagi, ini sampai 15 baru. Kegiatan sampai jam 16, saya klik tabel. Ini 15.00 sampai 15.30 membahas tentang buku penilaian praklirin dengan siswa kelas 12 melalui WA. Berarti membimbing siswa praklirin SKP bulanannya. Saya klik ini. Saya blok. Saya klik copy. Saya klik ke aplikasi lagi. Saya klik di input laporan. Nah, pada tampil ini saya klik tanggal lagi, masih tanggal 6. Kemudian saya lihat tabel lagi. Nah, ini tidak saya centang prosesnya karena ini kegiatan praklirin. Saya klik kanan saja, saya ambil paste atau tempel. Kemudian satuan kuantitasnya saya buat 1. Kemudian satuan kuantitasnya saya buat dokumen.
Kemudian jamnya, jam mulainya saya lihat tabel lagi, 15.00 sampai 15.30. Kemudian SKP bulanannya saya ambil menjadi bimbing siswa dalam prakerin. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Nah, ini saya centang aja karena harian SKP berhasil diupdate. Saya klik OK. Nah, ini sudah tampil masih tanggal 6, yaitu di jam 15 sampai 15.30, yaitu membimbing siswa dalam prakerin. Ini kegiatan harinya membahas tentang buku penilaian. Jadi untuk di akhirnya 15.30 sampai 16.00, saya klik di sini, klik input. Saya klik di sini masih tanggal 6. Kemudian di sini tidak saya centang proses, langsung saja saya ke kegiatan SKP. Saya kembali ke tabel. Ini 15.30 sampai 16.00 saya mendamping siswa prakerin. Kemudian menjadi SKP bulanannya menjadi ketua program keahlian atau ketua jurusan. Saya klik ini, saya blok, saya klik copy, saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan sambil paste atau tempel. Kemudian satuan ketitasnya saya pilih 1. Kemudian satuan ketitasnya saya bikin kegiatan saja. Ini kegiatan. Kemudian mulainya 15.30 sampai jam 16.00. Nah, kemudian SKP bulanannya tentu saja menjadi ketua jurusan atau program keahlian. Kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Nah, saya klik OK lagi. Saya lihat ke bawah. Nah, ini sudah selesai sampai jam 16. Nah, ini sudah saya contohkan 2 tanggal, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Kemudian untuk selanjutnya mungkin disesuaikan saja sama cara mengisinya. Yang keliru selama ini yaitu tentang laporan atau realisasi bulanan. Kenapa nilainya sangat tinggi atau dia berwarna merah atau pink? Kita cek. Kenapa? Karena tidak sesuainya antara target dengan realisasi. Ternyata target itu misalnya pembelajaran Anda targetkan 20 kali pertemuan, ternyata dia 25 kali pertemuan. Atau kegiatan misalnya Anda targetkan pelatihan itu 4 kali pertemuan, ternyata dia realisasinya 6 kali pertemuan. Maka itu harus disesuaikan. Nah, disinilah kemarin banyak pertanyaan di akun YouTube saya, kenapa nilainya terlalu tinggi, kemudian kenapa realisasi bulanannya berwarna merah. Nah, maka disinilah kita cek kembali bagaimana caranya. Kita kembali ke SKP seperti ini, kita ambil target dan realisasi bulanan. Nah, di sini di bulan April masih merah, berarti belum disetujui oleh kepala sekolah. Nah, jadi disinilah kemarin sering keliru, kenapa nilai ini terlalu tinggi. Seperti saya di bulan Maret ini sampai ribuan, sampai ratusan ini, sampai ribuan. Ternyata belum saya perbaiki. Kenapa? Target bulanan SKP seperti ini, di sini adalah kolom target bulanan SKP, ini realisasi bulanan SKP. Ini harus sesuai. Kalau di sini kita targetkan 30 pertemuan, realisasinya juga 30 pertemuan, maka kita cek di sini. Di kolom realisasi SKP bulanan kita cek di sini. Nah, disinilah nanti. Misalnya kalau Anda misalnya target Anda kuantitasnya 4, kemudian realisasinya nanti di sini kuantitasnya juga harus 4 sampai akhir bulan. Kemudian mengajar mata pelajaran dasar desain grafis ini ya. Kemudian mengajar mata pelajaran animasi 2D 3D. Itu Anda targetkan 12 dan realisasinya nanti juga di sini harus 12. Itu nanti disesuaikan aja nanti. Nah, kemudian lagi membimbing siswa dalam prakerin, praktek kerja nyata.
Anda targetkan di sini 12 kali atau 12 dokumen, di sini juga harus 12. Ini baru 2 ini. Kemudian mengawas dan menguji internal untuk ujian UKK misalnya. Anda targetkan 12 kali, di sini juga harus 12 kali realisasinya di kolom sini. Ini baru 6 baru. Nah, di sini mengikuti webinar pelatihan A misalnya. Apa pelatihan? Kalau Anda lakukan satu sertifikat, nanti Anda harus rubah pula satu di sini. Kalau kegiatan kita banyak, maka buatlah 0 nanti. Buat 0 nanti. Misalnya seperti ini, saya kembalikan misalnya sertifikat ini misalnya 1 misalnya. Nah, di sini harus 1 juga. Mengeditnya di mana? Saya edit nanti saya contohkan di video tutorial saya berikut bagaimana cara mengeditnya. Oke, demikianlah video tutorial saya kali ini. Memang di dalam video tutorial saya kali ini banyak kelemahan atau jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu bersama-sama kita mencari informasi yang lebih akurat demi terisinya kinerja kita ini dengan baik. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.